Tugas pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Topik 4, demonstrasi kontekstual. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Mustofa Hero, 2. Rista Kurniawati, 3. Hurul Hasanah, 4. Tasya Dian, 5. Taufik Hidayat. Pada topik 1, Anda telah melakukan observasi pengamatan, proses pembelajaran, dan hal lain yang terjadi di ruang kelas selama proses pembelajaran. Setelah mengetahui hal-hal mendukung terciptanya lingkungan yang aman, nyaman bagi peserta didik, Anda dapat menganalisis dan menuliskan refleksi terkait lingkungan belajar yang berpihak pada peserta didik dengan menjawab pertanyaan berikut. Soal 1. Bagaimana berlangsungnya proses pembelajaran di dalam kelas? Apakah sudah memenuhi kebutuhan peserta didik akan lingkungan belajar yang aman dan nyaman? Jawab. Berlangsungnya proses pembelajaran di dalam kelas 5 SDN 01 Madiun Lor sudah memenuhi kebutuhan peserta didik akan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Hal tersebut ditunjukkan dengan faktor lingkungan belajar yang ada di sekolah, pembelajaran yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Pada saat belajar, peserta didik kelas 5 dapat merasakan kenyamanan karena dapat belajar dengan tenang tanpa adanya gangguan suara bising atau suara keramaian lainnya. Sedangkan pada lingkup fasilitas fisik, ruang kelas 5 yang digunakan oleh peserta didik untuk belajar memiliki ruang kelas yang bersih, rapi, dan terdapat sirkulasi udara serta pencahayaan yang cukup. Soal yang kedua, seberapa besar peran guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman ketika proses pembelajaran berlangsung? Berikan contohnya. Jawab. Selain fasilitas fisik, aspek guru pun menjadi hal penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman ketika proses pembelajaran berlangsung. Hal tersebut dibuktikan dengan guru kelas 5 SDN 01 Madiun Lor memberikan dukungan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran, menciptakan komunikasi yang baik dengan peserta didik agar merasa nyaman saat mengajukan pertanyaan dan pendapatnya. Kemudian, guru juga menghargai dan memberikan apresiasi kepada peserta didik atas hasil kerjanya. Soal yang ketiga, apakah guru mengkomunikasikan kepada orang tua hal-hal apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran di dalam kelas? Bagaimana cara mengkomunikasikannya? Jawab. Guru di SDN 01 Madiun Lor kelas 5 telah mengkomunikasikan kepada orang tua mengenai hal-hal apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran. Hal tersebut dibuktikan dengan setiap orang tua siswa memiliki akses komunikasi berupa grup dengan wali kelas. Di dalam grup tersebut terdapat komunikasi dan layanan konsultasi yang baik antara wali kelas dengan orang tua siswa. Pada layanan konsultasi sekolah memfasilitasi untuk membantu pencapaian kompetensi setiap peserta didik, diberi layanan akademis oleh guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru non-akademis. Soal 4. Apakah guru atau pihak sekolah melibatkan masyarakat dan lingkungan sekitar selama proses pembelajaran? Jika ya, apakah peran masyarakat dalam proses pembelajaran tersebut? Jika tidak, apakah yang menjadi alasan guru atau pihak sekolah tidak melibatkan masyarakat dan lingkungan sekitar? Jawab. Guru atau pihak sekolah SDN 01 Madiun Lor telah melibatkan masyarakat dan lingkungan sekitar dalam proses pembelajaran. Karena melibatkan masyarakat memiliki beberapa manfaat yang sangat menunjang bagi sekolah, seperti mendukung pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, memperluas sumber daya dan
pengalaman pembelajaran, menambah relasi yang baik, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih kaya dan mendukung. Peran masyarakat dalam proses pembelajaran yaitu masyarakat sebagai sumber pengetahuan tambahan. Anggota masyarakat bisa membawa pengetahuan dan pengalaman tambahan ke dalam kelas. Pada saat non-akademis seperti pramuka, BTH, komputer, dan kerawitan di SDN 01 Madiun Lor, pihak sekolah mengundang anggota masyarakat yang ahli di bidang tersebut untuk memberikan pengajaran, sehingga para peserta didik memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Soal 5. Buatlah skenario pembelajaran secara singkat dengan melibatkan keikutsertaan keluarga dan masyarakat dalam membentuk karakter disiplin positif dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Jawab. Judul skenario: Menggali disiplin positif bersama keluarga dan masyarakat. Deskripsi skenario. Dalam skenario ini, sekolah mengorganisir acara kolaboratif yang melibatkan peserta didik, orang tua, guru, dan anggota masyarakat setempat untuk membahas dan mengimplementasikan prinsip-prinsip disiplin positif. Tujuan acara ini adalah membangun kerjasama yang kuat antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan positif bagi peserta didik. Langkah-langkah skenario. A. Pendahuluan dan presentasi. Kepala sekolah menyampaikan pengenalan tentang pentingnya disiplin positif dalam membentuk karakter peserta didik. Sebuah presentasi singkat memberikan pemahaman dasar kepada peserta didik tentang prinsip-prinsip disiplin positif. B. Diskusi kelompok. Peserta didik, orang tua, guru, dan anggota masyarakat dibagi ke dalam kelompok diskusi. Masing-masing kelompok membahas contoh kasus dan cara menerapkan pendekatan disiplin positif dalam situasi tersebut. C. Pembagian peran dan tindakan. Setelah diskusi, kelompok-kelompok membagi peran. Orang tua bertanggung jawab untuk menerapkan prinsip-prinsip disiplin positif di rumah. Guru merancang strategi kelas yang mendukung, dan anggota masyarakat menawarkan dukungan dalam bentuk bimbingan dan kegiatan positif untuk peserta didik. D. Pelaksanaan rencana tindakan. Selama beberapa bulan ke depan, rencana tindakan dari masing-masing kelompok diimplementasikan. Orang tua mendukung disiplin positif di rumah. Guru mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam pengajaran mereka, dan anggota masyarakat menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang mengembangkan keterampilan sosial peserta didik. E. Evaluasi dan pembagian pengalaman. Setelah beberapa bulan, sekolah mengadakan pertemuan evaluasi di mana peserta didik, orang tua, guru, dan anggota masyarakat berbagi pengalaman kepada mereka. Mereka membandingkan perilaku dan memutuskan langkah-langkah lanjutan untuk meningkatkan pendekatan disiplin positif. F. Penutup dan apresiasi. Acara ditutup dengan apresiasi untuk semua pihak yang terlibat. Thank you.